Berdasarkan peninggalan arkeologi yang ditemukan di Inpeli, Northern Territory, suku aborigin Australia pertama kali tiba di daratan luas tersebut setidaknya 50.000 tahun yang lalu. Namun ada bukti yang menunjukkan bahwa mereka mungkin telah tiba lebih awal. Salah satu contoh dari Australia kuno adalah sampel inti yang diambil dari dasar Danau George, New South Wales. Meskipun para ilmuwan belum menemukan tulang, peralatan, atau arang dari zaman itu. Australia meskipun dikenal karena keindahan alamnya, nyatanya juga negeri ini menyimpan berbagai situs megalitik dan prasejarah yang telah menggemparkan dunia arkeologi. Tidak percaya? Berikut beberapa situs megalitik dan prasejarah yang penting di Australia, yang menawarkan wawasan luar biasa tentang peradaban kuno di benua ini. Seperti yang pertama ini, pernahkah kamu membayangkan bahwa masyarakat aborigin kuno memiliki pemahaman yang maju mengenai astronomi? Mari kita berkunjung di wilayah Victoria, tepatnya di Gunung Rothwell dekat Little River. Sekilas objek ini tampak seperti susunan batu biasa, berserakan membentuk suatu bentuk acak. Namun ternyata ini merupakan situs yang dikenal sebagai Wurdi Yueng, situs megalitik yang terdiri dari susunan batu berbentuk oval. Menurut berbagai observasi dan penelitian, situs yang juga disebut sebagai Stonehenge Aborigin ini dipercaya memiliki fungsi astronomis yang digunakan untuk mengamati pergerakan matahari terutama pada saat titik balik sang fajar. Well, tidak seperti observatorium raksasa masa kini yang digerakkan oleh teleskop. Observatorium kuno Australia ini sebagian besar terdiri dari balok-balok batu sebanyak 90 blok basal yang lalu ditata rumit seperti Stonehenge. Ya, Wurdi Yueng pada gilirannya menjadi bukti bahwa masyarakat aborigin kuno memiliki pemahaman astronomi yang maju. Penemuan ini menantang asumsi tentang peradaban kuno di Australia dan menunjukkan bahwa mereka memiliki keterampilan yang lebih canggih dari yang pernah diperkirakan. Apa yang kamu rasakan saat melihat dua batu ini? Tampak hanya dua batu biasa yang diam dan tak peduli. Namun bagaimana jika sepasang batu ini kita sebut saja sebagai situs megalit yang mengguncang dunia arkeologi? Meski terdengar klise, tapi mari kita memperluas jangkauan mata kita. Ya, faktanya dua batu tadi merupakan sebagian kecil dari formasi batuan besar berbentuk bulat yang tersebar di area luas. Dikenal sebagai situs Devil's Marbles atau karlu-karlu dalam bahasa setempat. Formasi ini sangat dihormati oleh suku aborigin setempat yang dikenal sebagai Warumungu, lantaran memiliki makna spiritual penting. Sebagian besar cagar konservasi ini terdapat sebagai Registered Secret Site yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Situs Suci Aborigin Wilayah Utara tahun 1989. Secara geologis, formasi batuan ini terbentuk melalui proses erosi yang berlangsung selama jutaan tahun. Tetapi bagi masyarakat aborigin, tempat ini dipandang sebagai situs suci yang terkait dengan kisah penciptaan. Nuansa magis Taman Nasional Kakadu yang terletak di Northern Territory Australia ini tampak sangat menakjubkan. Di sini kita akan menemukan tebing-tebing curam yang berbatu, hutan hujan rimbun, dan galeri cadas berumur puluhan ribu tahun. Wajar saja mengingat Taman Nasional Kakadu adalah rumah bagi salah satu konsentrasi seni cadas terbesar di dunia. Dengan lebih dari 5.000 situs seni prasejarah yang menggambarkan bagaimana kehidupan orang-orang aborigin selama puluhan ribu tahun. Mencakup area seluas 19.804 km persegi, membentang hampir 200 km dari utara ke selatan, dan lebih dari 100 km dari timur ke barat. Luas tersebut hampir sama dengan luas wilayah negara Wales, menjadikannya taman nasional terbesar kedua di Australia, setelah Taman Nasional Gurun Mungatiri Simpson. Tentu yang paling menarik di Taman Nasional Kakadu yakni lukisan batu yang diyakini berusia 20.000 tahun, menjadikannya salah satu situs seni tertua di dunia. Ya, berbagai lukisan yang menggambarkan manusia, hewan, dan bahkan makhluk mitologis menawarkan pandangan unik tentang kehidupan kuno, serta bagaimana spiritualitas masyarakat aborigin sebagai suku asli Australia.
Selain Taman Nasional Kakadu, situs seni cadas yang tak kalah spektakuler terdapat di wilayah Arnhem Land yang masih dalam kawasan Northern Territory. Perhatikan berbagai lukisan-lukisan gua ini, sangat luar biasa bukan? Gambar-gambar tadi itu berada di sebuah situs bernama Nawar Lagebermeng, situs gua yang berisi salah satu lukisan batu tertua di dunia, yang menurut penelitian ini berusia lebih dari 28.000 tahun. Diketahui gua ini tercatat digunakan sebagai tempat tinggal masyarakat aborigin kuno, yang diperkirakan berusia setidaknya 44.000 tahun yang lalu, menempatkannya di antara situs tertua yang diberi tanggal radiokarbon di Australia. Ya, karena kualitas artistiknya yang menawan, keberadaan situs yang digali pada 2010 itu mempertegas bukti yang juga telah disebut di bagian pembuka, di mana masyarakat aborigin telah menghuni benua ini selama puluhan ribu tahun. Berbeda dari situs yang dibahas sebelumnya, situs ini dikenal di dunia arkeologi sebagai Danau Manggo. Namun tak seperti danau dalam pemahaman konvensional, situs ini merupakan danau kering di ujung barat New South Wales, sekitar 760 km sebelah barat Sydney. Dikatakan sekitar 50.000 tahun yang lalu, Danau Manggo menampung volume air yang sangat besar. Air tersebut menghilang seiring berakhirnya zaman es, dan danau ini telah kering selama lebih dari 10.000 tahun. Lantas apa yang spesial di situs danau kering ini? Ya, situs Danau Manggo terkenal karena ditemukannya sepasang sisa-sisa manusia tertua di Australia. Dua di antaranya Manggo Man dan Manggo Lady yang diperkirakan berusia lebih dari 40.000 tahun. Tempat bukit pasir yang terkikis di sini memperlihatkan bukti suatu wilayah yang pernah menjadi rumah bagi manusia purba dan hewan prasejarah. Ya, penemuan tersebut mengungkap fakta arkeologis bahwa manusia telah tinggal di Australia selama lebih dari 40.000 tahun, menjadikannya salah satu tempat dengan pemukiman manusia tertua di bumi. Dan ya, Manggo Lady juga merupakan salah satu bukti kremasi tertua di dunia. Di negara bagian terbesar se-Australia ini, kita akan menemukan salah satu objek arkeologis yang tidak kalah menggemparkan. Situs yang dimaksud ialah Muruhuga atau biasa juga disebut Seni Batu Semenanjung Buruk. Hampir sama seperti Taman Nasional Kakadu, Muruhuga menjadi rumah bagi salah satu koleksi seni cadas terbesar di dunia. Namun berbeda dengan lukisan dinding gua, situs Muruhuga terkenal lantaran petroglifnya, yaitu gambar yang dibuat dengan membuang bagian permukaan batu dengan cara mengukirnya. Temuan ini tentu saja luar biasa, terlebih dengan penduduk aborigin yang tinggal di sini selama lebih dari 50.000 tahun. Petroglif tersebut diperkirakan berusia sekitar 40.000 tahun. Yang paling menarik, berbagai petroglif yang ditemukan beragam, menggambarkan catatan tentang apa yang bermakna bagi masyarakat aborigin kuno sekitarnya. Dari figur manusia dan burung hingga kehidupan laut dan makhluk yang telah punah, seni tersebut memberikan wawasan tentang dunia kuno. Selain Devil's Marble, satu lagi situs yang tak boleh dilewatkan, yakni Brewarrina Fish Trap yang terletak di wilayah Brewarrina, New South Wales. Ini merupakan susunan dinding batu yang rumit yang terletak di Sungai Barwon yang bermuara ke Sungai Darling. Dengan panjang hampir setengah kilometer, perangkap ikan ini merupakan perangkap ikan terbesar yang diketahui di Australia. Sekaligus merupakan penemuan cerdik yang telah lama digunakan oleh masyarakat aborigin untuk menangkap ikan. Yang masih menjadi pertanyaan para arkeolog, usia pasti bekas perangkap ikan ini tidak diketahui. Namun penelitian yang terletak dilakukan terutama oleh antropolog budaya Australia dan Australian Nation University. Genevieve Bell mengindikasikan bahwa ia merupakan salah satu konstruksi manusia tertua di dunia. Penemuan ini seringkali menunjukkan kepada kita mengenai level pengetahuan ekologi dan teknik yang sangat maju di masanya. Ya, sistem ini juga menjadi simbol kearifan lokal dan kelangsungan hidup berkelanjutan bagi masyarakat aborigin. Australia memang merupakan wilayah yang kaya akan seni cadas. Di daerah Queensland, sebuah ngarai spektakuler diam tak banyak bicara. Masyarakat setempat mengenalnya sebagai ngarai Carnarvon, terletak di antara jajaran dataran tinggi dan terjal.
dikelilingi oleh tumbuhan dan dialiri oleh air dari berbagai ngarai samping. Sungai Carnarvon berkelok-kelok di antara tebing-tebing batu pasir yang menjulang tinggi. Disinilah sebuah situs prasejarah yang kaya akan seni cadas aborigin bernama Carnarvon Gorge berada. Tampak seni aborigin yang rapuh di dinding pasir ngarai mencerminkan budayanya yang kaya. Stensil berwarna oker dari peralatan, senjata, ornamen, dan benda-benda upacara, serta ukiran dan alur tempat peralatan diasah memberikan wawasan tentang kehidupan penduduk pertama ngarai tersebut. Ya, seni cadas di Carnarvon Gorge memberikan wawasan penting tentang kehidupan sosial dan spiritual masyarakat aborigin kuno. Meski begitu, simbol-simbol misterius yang ditemukan ini masih belum sepenuhnya dipahami, menambah elemen misteri yang menarik bagi para peneliti. Masih di wilayah Queensland, tepatnya di Kepulauan Keppel di lepas pantai Capricorn. Meski tidak banyak informasi mengenai situs seni cadas di sini, Kepulauan Keppel tetap menjadi rumah bagi seni cadas prasejarah aborigin. Dengan gambar laut, ikan, dan motif simbolis yang menggambarkan hubungan masyarakat kuno dengan laut. Australian Museum dalam laman resminya menulis, suku Wopabura adalah pemilik tradisional Kepulauan Keppel, yang mana sekaligus menyimpan berbagai koleksi benda dari kepulauan tersebut, termasuk ornamen tubuh, peralatan, boneka, hingga pigmen. Ya, seperti halnya Carnarvon Gorge, seni cadas di Kepulauan Keppel menunjukkan pengetahuan masyarakat aborigin tentang ekosistem laut dan budaya maritim kuno mereka. Ini menunjukkan bahwa masyarakat kuno di Australia telah lama memiliki pemahaman mendalam tentang sumber daya laut dan ekologi lokal. Masih tentang seni cadas. Di New South Wales, sebuah tempat bernama situs bersejarah Mount Grenfell juga menawarkan wawasan mendalam tentang masyarakat aborigin kuno, dengan lingkungan alam mereka tentu melalui karya seni batu. Di Gunung Grenfell, seni yang menampilkan semua aspek kehidupan aborigin, meliputi tonjolan-tonjolan batu yang mengelilingi lubang air taman. Banyak di antaranya berupa lukisan linear yang dibuat dengan mengoleskan pigmen basah dengan ujung jari atau kuas alami. Yang lainnya berupa stensil tangan. Beberapa di antaranya mencakup gambar hewan, manusia, dan simbol-simbol abstrak yang diukir di dinding gua dan batuan. Diketahui cukup banyak spesies hewan hidup di sini, seperti burung emu, kanguru, pogona, atau naga berjanggut, toke, dan ada juga jerboa yang terancam punah atau yang disebut tikus lompat. Ya, Gunung Grenfell memberikan wawasan mendalam tentang hubungan masyarakat aborigin, terutama dengan lingkungan alam mereka. Seni cadas di sini memiliki makna spiritual yang dalam, dan mungkin saja digunakan dalam upacara-upacara ritual.